Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep usul fikih. Akan tetapi sebelum kita belajar tentang konsep usul fikih, kita harus paham dulu apa itu fikih dan apa kaitannya dengan usul fikih. Mengapa? Karena tujuan untuk mempelajari usul fikih adalah untuk memahami fikih. Yang pertama yaitu apa itu fikih? Fikih secara bahasa yaitu pemahaman atau memahami secara mendalam, atau dalam bahasa Arab fahmun ngamiyekun. Sedangkan fikih secara istilah yaitu ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Nah, dari pengertian secara bahasa dan secara istilah, kita jadi tahu bahwa fikih itu berkaitan dengan ketentuan hukum syara, yaitu ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Baik itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasul dan atau para ulama ahli fikih atau yang biasa disebut mujtahid. Fikih itu hasil ijtihad para ulama. Fikih itu hukum Islam. Ada wajib, haram, mubah, halal, makruh, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pengertian usul fikih secara bahasa. Usul fikih itu gabungan dari kata al-usul dan al-fiqhu. Al-usul itu jamak dari kata al-aslu yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan. Sedangkan fikih tadi sudah dijelaskan ya. Fikih itu fahmun ngamikun, yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah, usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum furu dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa usul fikih merupakan sarana untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Agar apa? Agar dapat menghasilkan hukum syara. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti perintah untuk melaksanakan sholat di dalam Al-Quran, ayatnya yang berbunyi aqimus sholah. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk mendirikan sholat, tetapi hukum sholat itu belum tahu atau belum dijelaskan. Maka dari itu perlu adanya usul fikih untuk mengkaji itu. Dalam usul fikih terdapat kata al-uslun, yaitu yang berarti amar atau perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Jadi hukum sholat itu adalah wajib. Perbedaan fikih dan usul fikih yaitu usul fikih berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syar'i dari sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan fikih berfungsi sebagai pengikat dan penghubung antara kasus-kasus fikih yang serupa. Objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil syar'i, sedangkan fikih sama dengan fikih yakni perbuatan orang mukallaf. Usul fikih menggunakan pola pendekatan deduktif, sementara kaidah fikih muncul melalui pendekatan induktif. Lalu selanjutnya adalah objek pembahasan fikih dan usul fikih. Objek pembahasan fikih yaitu berbagai aspek kehidupan orang mukallaf, meliputi aspek ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah,
Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, haji serta amal kebaikan lainnya. Selanjutnya, objek pembahasan usul fikih itu adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafal nas, yaitu yang pertama lafal nas dari segi bentuknya, yang kedua lafal nas dari segi cakupan maknanya, yang ketiga lafal nas dari segi dilalahnya, yang keempat lafal nas dari segi jelas dan tidak jelasnya serta macam-macam tingkatannya, yang kelima lafal nas dari segi penggunaannya. Selanjutnya, ruang lingkup kajian ilmu fikih yaitu, menurut ulama fikih pada umumnya, pokok pembahasan ilmu fikih terdiri dari 4 pembahasan yang sering disebut rubu', yaitu rubu' ibadah, rubu' muamalah, rubu' munaqahat, dan rubu' jinayat. Yang kedua, ruang lingkup kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih secara garis besarnya ada 3, yaitu yang pertama, sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Yang kedua, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Lalu yang terakhir ada tujuan mempelajari fikih dan usul fikih yaitu, yang pertama, agar kita memiliki pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Yang kedua, kita jadi paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan ukubah. Yang ketiga, agar kita mampu menyelami hukum Allah dengan baik dan benar untuk diterapkan di kehidupan nyata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.